Rusia menyebut Amerika Serikat, AS, dan Israel berupaya menyeret negara-negara Arab ke dalam perang terhadap Iran. Iran menyerang pangkalan militer AS di berbagai negara di Timur Tengah termasuk Uni Emirat Arab, Qatar, dan Bahrain, sebagai tanggapan atas serangan AS Israel di Iran pada tanggal 28 Februari. Rusia menilai AS dan Israel sengaja memprovokasi Iran agar negara itu menyerang pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Mereka sengaja memprovokasi Iran untuk melakukan serangan balasan terhadap target di beberapa negara Arab yang mengakibatkan kerugian jiwa dan material yang sangat disesalkan oleh pihak Rusia, kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan, Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2026. Dengan melakukan itu, mereka mencoba menyeret bangsa Arab ke dalam perang demi kepentingan pihak lain, lanjutnya. Kementerian itu menyebut satu-satunya cara untuk mencegah destabilisasi lebih lanjut di Timur Tengah adalah dengan menghentikan agresi AS dan Israel. Rusia mengatakan bahwa saat ini belum ada tanda-tanda bahwa kedua agresor tersebut akan menghentikan serangan mereka terhadap Iran, lapor Times of Israel. Perang AS Israel vs Iran. AS dan Israel menyerang Iran pada Sabtu, tanggal 28 Februari lalu dengan meluncurkan rudal ke berbagai wilayah Iran, termasuk Teheran. Serangan itu terjadi setelah AS Iran menyelesaikan perundingan nuklir putaran ketiga di Jenewa, Swiss, pada Kamis, tanggal 26 Februari tahun 2026, yang berakhir tanpa kesepakatan jelas. Selama ini, AS dan Israel menuduh Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir melalui program nuklirnya. Namun, Iran membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa programnya bertujuan damai. Tahun lalu, AS berulang kali mengancam akan mengambil opsi militer jika Iran tidak memenuhi tuntutan dalam perundingan. Pada tanggal 22 Juni tahun 2025, AS menyerang fasilitas nuklir Iran untuk membantu Israel dalam serangan selama 12 hari terhadap negara itu. Meski hubungan semakin memanas setelah serangan tersebut, AS dan Iran kembali duduk di meja perundingan. Oman yang menjadi mediator menyebut ada kemajuan signifikan dalam pembicaraan di Jenewa, namun kedua pihak gagal menyepakati poin-poin penting sehingga belum tercapai kesepakatan final dan pembahasan lanjutan direncanakan. Harapan tercapainya kesepakatan pupus setelah AS dan Israel tiba-tiba kembali menyerang Iran pada Sabtu lalu, yang membuat Iran memutuskan mundur dari proses perundingan. Berikut perkembangan terkini perang AS Israel vs Iran, menurut laporan Al Jazeera. Lebih dari 1.045 orang tewas dalam serangan AS Israel di Iran. Pada hari ke-6 perang, media pemerintah Iran melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan gabungan AS dan Israel selama 5 hari pertama perang telah mencapai 1.045 orang, sementara lebih dari 6.000 orang lainnya terluka. Pemerintah Iran juga menuduh serangan tersebut menyasar 33 lokasi sipil, termasuk rumah sakit, sekolah, kawasan permukiman, pasar besar Teheran, serta kompleks bersejarah Istana Golestan. Di tengah situasi tersebut, nama Mojtaba Khamenei, putra dari mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, mulai disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk memegang posisi kepemimpinan tertinggi negara. Ia disebut memiliki pengaruh besar di dalam pemerintahan serta hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC. Kapal perang Iran ditenggelamkan. Sebuah kapal selam Amerika Serikat dilaporkan menembakkan torpedo dan menenggelamkan fregat Iran Iris Dena di Samudra Hindia, di lepas pantai selatan Sri Lanka. Angkatan Laut Sri Lanka menyatakan telah menemukan 87 jenazah dari kapal tersebut dan menyelamatkan 32 orang. Serangan Kurdi dan ancaman Selat Hormuz. Kelompok bersenjata Kurdi Iran dilaporkan mulai melancarkan serangan darat di wilayah barat laut Iran. Sementara itu, pasukan Kurdi di Irak Utara dilaporkan dalam status siaga, setelah pejabat AS meminta bantuan mereka untuk kemungkinan operasi militer lintas perbatasan. Di sisi lain, IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz, jalur penting bagi perdagangan minyak dunia.
Ancaman Iran terhadap kapal-kapal yang melintas membuat aktivitas pelayaran di wilayah tersebut hampir berhenti. Ketegangan meluas ke negara Teluk. Iran melancarkan serangan balasan yang mengganggu aliran minyak regional di Timur Tengah. Arab Saudi mengecam serangan drone Iran yang menargetkan kedutaan besar AS di Riyadh. Di Qatar, pemerintah mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar kedutaan besar AS di Doha sebagai langkah pencegahan. Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, juga menghubungi Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk pertama kalinya sejak konflik dimulai dan menyerukan penghentian segera perang. Selain itu, sebuah ledakan dilaporkan terjadi di dekat kapal tanker di perairan Kuwait, sekitar 56 km dari wilayah Mubarak Al-Kabeir. Israel tingkatkan serangan. Militer Israel mengumumkan gelombang baru serangan terhadap infrastruktur militer Iran di Teheran. Pejabat Barat menyatakan bahwa serangan gabungan AS dan Israel telah berhasil menghancurkan sebagian besar kemampuan militer Iran. Dengan supremasi udara yang diperoleh, jet tempur kedua negara kini disebut dapat terbang relatif bebas di atas wilayah Iran. Meski demikian, Israel mulai sedikit melonggarkan aturan keselamatan masa perang di dalam negeri. Perdebatan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, serangan terhadap Iran memicu perdebatan politik. Senat AS menolak resolusi yang mewajibkan pemerintah memperoleh persetujuan Kongres sebelum melanjutkan perang. Pemungutan suara berakhir 53 berbanding 47, namun dukungan publik terhadap perang relatif rendah. Survei Reuters, Ipsos menunjukkan hanya sekitar 25% warga Amerika yang mendukung serangan terhadap Iran, sementara 43% menolak. Presiden Donald Trump tetap membela keputusan tersebut dengan menyatakan Iran hampir memiliki senjata nuklir dan mengatakan serangan dilakukan untuk mencegah ancaman tersebut. Konflik menyebar ke Lebanon dan Irak. Selain menyerang Iran, Israel melancarkan serangan ke beberapa wilayah di Lebanon, termasuk Beirut dan Qom, serta terlibat baku tembak dengan kelompok Hizbullah yang dekat dengan Iran. Di Irak, sebuah drone menghantam bangunan dekat bandara Erbil. Pasukan Kurdi yang anti pemerintah Iran di wilayah tersebut juga disiagakan untuk kemungkinan operasi lintas perbatasan ke Iran. Di Mediterania Timur, pertahanan udara NATO mencegat rudal balistik Iran yang memasuki wilayah udara Turki. Mantan Jenderal AS Mark Kimit menyebut peluncuran tersebut sebagai upaya Iran menembakkan rudal ke negara yang tidak terlibat langsung dalam konflik Teluk. Seruan internasional. Dalam percakapan telepon dengan pemerintah Israel, Menteri Luar Negeri China menyerukan penghentian segera serangan AS dan Israel terhadap Iran. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berdiskusi dengan pejabat Qatar dan negara Teluk lainnya mengenai kemungkinan pengiriman ahli Ukraina untuk membantu pertahanan terhadap serangan drone dan rudal Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.